Bisnisnya aman. Aku alhamdulillah aman, cuma memang kan ini film, jadi shotnya kan banyak shot-shotnya, jadi memang ya mungkin tetap sama aja sih emosinya. Dan itu cukup kita bisa ngabulin itu, karena ada satu adegan kita yang kayak kita adegan makan, dan itu kayak emosi kita, semangat kita di awal makan, lama-lama mulai begah, tapi tetap harus dengan emosi dan Aku udah ngingetin yang sama semua gitu dari awal. Sama sih kurang lebih ya, kalau lupa dialog udah pasti ya, namanya juga pertama kali ya, nervous juga syuting dengan aktor-aktor hebat ini ya kan, jadi kayak ya sudah pasti lah banyak mbak kejadian-kejadian seperti itu. Akhirnya latihan kayak harus dengan cara apa kan? Alhamdulillah teman-teman ini sangat suportif sekali ya, walaupun gedek sama saya tapi kayak tetap sabar gitu, jadi alhamdulillah sih juga nggak terlalu ke pressure, jadi tetap kita latihan lagi gitu. Mungkin lebih banyak juga kayak lupa blocking segala macam, karena kan kita syutingnya kan kita juga lumayan ya, blockingnya banyak, shot-shotnya juga segala macam, jadi alhamdulillahnya semuanya sabar ya menghadapi saya ya. Jadi akhirnya kamu sendiri bilang, inget gak sih berapa kali harus mengulang sampai kayak maaf semuanya, maaf itu pernah gak? Enggak sih, nggak sampai segitu ya mbak. Kalau sampai segitu kayaknya saya dikeluarin ya langsung. Boleh ganti pemain nggak? Jadi kalau itu kayaknya kita cuma satu kali, tadinya kan dari Enggak, sebenarnya gantian kita aja. bercanda kita ya sebenarnya nggak banyak dia juga lancar banget, maksudnya nggak kalau dibilang kayak kesana dia banyak lupa enggak juga. Kalau kita sering bercandain aja jadi bahan bercandaan. Dia oke banget, dia main juga oke banget. Iya, Jadi perpaduan siapa? Perpaduan siapa? Maudy Ayunda. Kasihan tau Maudy Ayunda sih nggak kenal gue, kupingnya gerak-gerak. tapi kayak kita sendiri kan di sini actingnya super natural, banyak mungkin kalau dilihat sendiri gampang nangis ya kita ya, kayak menghayat itu nggak ada nggak sih tapi kamu khusus untuk menjalani peran seperti itu? Kalau treatment khusus mungkin karena alhamdulillahnya nih dari schedule produksinya emang kayak lebih pas banget, jadi kayak adegan-adegan yang sama teman yang bisa dibikin pas udah masuk ke rumah tuh udah mulai akhir-akhir syuting itu mungkin aku udah nge-set diri aku juga kalau misalnya ada adegan hari ini ada apa aja ya gitu di rumah sebelum besoknya syuting. Oh ada ini juga biasanya tuh kalau emang adegannya dari mulai pagi udah pulang ini jadi aku udah nge-set dari aku berangkat tuh aku mulai biasanya aku pakai lagu sih, aku main sensitif mau pakai lagu, jadi aku udah mulai hari itu playlist aku kalau lagi duduk aku punya playlist sendiri, dan itu playlistnya bukan playlist Indonesia aja, itu playlistnya Kaluna aku punya. Jadi dari awal tuh diskusi sama Kak Asam kayak Kak Kaluna dengar ini gak sih, jadi kita kayak ada beberapa lagu yang kita rasa itu adalah playlistnya Kaluna, dan kalau misalnya udah mulai ini yang aku rasa cukup berat, aku lari ke lagu itu, aku nyanyi itu, aku lari ke lagu itu, playlist ini. Tapi kalau kamu sendiri pressure gak sih mungkin jadi peran utama ini yang berat banget juga karakternya ke diri kamu sendiri, pernah nggak sih ada momen seperti itu? Pressure ada banget, apalagi ini kan dari novel yang bestseller gitu, jadi aku juga nggak pengen mengecewakan siapapun yang udah percayakan diri ke aku. Jadi ketika kita ada proses hidup waktu itu, aku merasa kayaknya gue masih harus ngambil karakter Kaluna ini lebih utuh lagi deh. Jadi kayak setelah selesai kita reading itu sore, aku ambil kelas acting lagi untuk bisa membentuk karakter Kaluna ini. Tapi ini memang ada relate dari dalam kehidupan kamu. Oh banyak sekali kebetulan. Relate-nya mungkin, tapi alhamdulillah hidup aku tidak seberat Kaluna gitu, tapi bisa sedikit banyak aku merasa relate sekali sih, dan cuma aku doang, kayaknya banyak orang, apalagi teman-teman aku juga ketika aku riset itu, teman-teman aku rata-rata banyak banget yang semi serius ya, itu bisa Gak diri seperti apa sih, tapi dari karakternya ini relate bagaimana? Bagian apa kamu tulisnya kami sama aku? oh kalau aku relate dari itu kan aku bilang tadi kalau ini anak bungsu relate kalau dari aku anak bungsu rasa sulung itu relate banget buat aku. Yang paling relate nih sebenarnya aku juga merasa relate banget sama Kaluna, karena mungkin gini, Kaluna itu kan sebenarnya representasi kita semua gitu, cuma dengan berbeda, level yang berbeda. Makanya pas aku ditawarin film ini, aku tahu ceritanya, memang aku ngerasa wah gila, Kaluna ini ya kita semua gitu. Apa ya? Kenapa? Mungkin benar-benar ngerasain kayak gimana jadi pelampung, apalagi kalau aku gitu, melihat Kaluna itu banyak banget, aku ngerasa bercermin juga, biarpun settingan anak orang berbeda kan bilang tadi. Misalnya aku dulu harus jauh jadi punya tanggung jawab menggantikan sosok ayah gitu pas ayah aku meninggal. Jadi aku ngerasa kayak struggle-nya, ada mimpi yang tiba-tiba dipendam dulu, itu aku ngerasain banget. Jadi lebih wajib banget gak sih Kak, kayak malah jadi dua kamu udah nangis juga karena mungkin ada di momen itu, ada gak sih? Yang justru waktu titik dimana, karena aku
di scene apa itu sensitif di episode memang ada beberapa scene yang menemani kalau udah ini aku tahu dan aku udah baca udah jadi waktu baca aja beberapa scene aku terus baru nah ada satu momen waktu aku lagi temenin kita ini kan aku udah pengen banget lihat di adalah salah satu scene-nya yang memang aku deep banget buat aku sendiri aku ngerasa banget itu waktu temenin aku sampai harus keluar dulu karena aku ngerasa sakit banget. Ini juga sempat ada satu kita bencana tim anak yatim. Itu seperti yang kita kalau relate banget sampai sekarang. Ya kita sih relate banget ya kita Itu kayak internal jokes kita. internal jokes kita Tapi sendiri. ternyata yang merasakan yang sama emang ini udah baca. Iya. Ya, Bapak kita buat dari itu internal juga sih. Karena bapak kita jadi kemudian tetanggaan gitu ya. Lanjutin nih singkat sendiri mungkin pada saat diurani itu atau mungkin pada saat kamu kayak nge-flashback diri kamu sendiri sih mungkin gue sesuatu itu yang sampai sekarang itu ada nggak sih? pasti tapi itu kayaknya pasanya pas lagi baca skenario dan baca bukunya jadi ketika ditawarin itu momen flashbacknya tuh malah di situ untuk kayak makanya aku sampai sempat aku pas baca skripnya aku berhenti dulu di scene apa ada chatnya di Instagram sama Kak Sabrina aku bilang Kak aku baru baca sampai scene satu aku stop dulu ya karena aku susah banget bacanya jadi aku istirahat dulu terus kayak nanti aku lanjutin ya Kak habis itu kita diskusi soal karakternya Kaluna karena aku ngerasa kayak hidupnya Kaluna ini pelik banget tapi aku juga ngeliat sedikit banyak ada akunya gitu jadi aku rasa akunya Kaluna gitu. Kalau kamu sendiri tuh kalau dilihat kayak dulu ya misalnya udah pernah sendiri yang buat ibu kayak salah satu juga perasaan aku kayak gimana ya? Justru karena hebohnya saya itu menutupi kesedihan saya takut susah loh pura-pura bahagia ini sesungguhnya aku pun juga Kaluna mbak iya aku pun juga Kaluna seperti yang dibilang sama Kanita sama Kak Derby kita semua ini benar-benar adalah Kaluna gitu dan aku pun juga relate banget dengan karakter Kaluna seperti yang tadi Mbak bilang token habis segala macam itu pun aku merasakan gitu kayak mama aku minta Kak tolong dong isi token itu saya setiap hari setiap minggu lah ya isi token ya kayak gitu terus habis itu apa lagi ya banyak sih Mbak mungkin gak seberat Kaluna tapi kayak kita merasakan Jadi kan mungkin sejarah hatinya Yosi dan sini posisinya kan sebagai anak merasakan sendiri karena mungkin sebagai orang tua melihat sendiri anak harus struggle seperti itu gimana sih rasanya? Nah itu sama kayak soundtrack kita yang kita berakhir di aku ya semoga berakhirnya di kita ya Mbak ya kayak kita berharap anak-anak kita nggak merasakan gitu Maksudnya kita sih pasti itu bagian dari usaha kita ya kita apalagi dengan nonton ini kan kayak lebih terbuka lagi gitu kan bahwa memang kayaknya ya pasti harapan kita anak-anak kita jangan sampai jadi kayak Kaluna jangan sampai jadi kayak kita udah pernah laluin dan itu kan jadinya cuma bisa berusaha Pastinya jujur banyak banget yang kita casting dan hampir semuanya memang aku juga terlibat dalam castingnya gitu untuk kayak mancingnya cast tahu sih apa yang harus dilakukan gitu dan akhirnya terpilih Yuni Siregar sebagai Kaluna itu pastinya berdasarkan kita pertimbangan kita melihat karakternya gitu aku juga maksudnya bukan yang tahu personalnya dia seperti apa tapi aku ngerasa dari sejak dia casting dia bisa membawakan nyawa Kaluna gitu itu yang kita dapat dari proses casting sih dan setelahnya baru kenapa akhirnya maksudnya menjadi Kaluna yang sekarang bisa dilihat di layar itu juga tentunya berdasarkan kita setelah kita menemukan Kaluna ini ya kita banyak diskusi juga kita juga memperkenalkan Yunita dengan karakter Kaluna yang ingin kita bangun gitu lebih ke situ sih. Berdasarkan itu sendiri ada nggak sih mungkin adegan atau apa yang ucapan kita sendiri pada saat itu kayak menyentuh banget itu ada nggak sih pada saat itu? Menurutku sih interpretasi dia terhadap masalah yang ada di scene yang waktu itu kita pakai untuk casting sih menurutku dia salah satu yang paling memberikan sesuatu yang berbeda yang layer yang kita cari bagaimana Kaluna melihat kehidupan gitu dan melihat orang tuanya karena waktu itu kita casting dengan scene pertama kali dia dipindah ke kamar pembantu gitu jadi bagaimana reaksi dia mungkin itu yang sedikit membedakan dengan beberapa kandidat yang kita casting juga dan juga bagaimana dia membawa titik-titik emosi dalam Kaluna sendiri sih saat itu. Biasanya kan ini merupakan Gen Z banget sandwich generation apakah ini emang lagi hype juga atau ada pilihan nggak sih untuk mengangkat ya kalau itu aku jawab karena kita berempat semua Milenial
sedang mencari. Itu perasaan kita sih, maksudnya memang dari Almira, Dinda, Sabrina, saya sendiri itu bukannya kita mencari yang hype, tapi kita emang ada di tempat itu, situasi itu. Menurutku bersyukur juga kenapa maksudnya hype ini, karena ini masalah real yang sedang kita hadapi gitu. Jadi memang kebetulan mungkin orang jadi mulai lebih sadar lagi akan struggle kehidupan generasi kita gitu. Jadinya aku sih bersyukur kalau misalkan memang mungkin yang kebetulan ini kebetulan lagi hype gitu, tapi sebenarnya ini semua berangkat dari keresahan kita pribadi gitu sih. Kira-kira ada pendekatan dari saling ngobrol ke para tes personal, terus dia katain juga, itu juga berapa juga ada masih pendekatan. Kalau untuk pendekatan secara khusus, jujur menurutku nggak terlalu banyak yang kita sampai ke ranah personal gitu. Tapi baru kebuka setelah kita udah jadi temenan dan akhirnya jadi kayak, oh kita jadi lebih ngerti. Makanya kalau dirasa ada beberapa yang rasanya mirip karakter traitnya ya, bukan situasinya ke karakter yang ada on screen, itu sebenarnya justru kita juga baru ngalamin dan rasain itu setelah kayak prosesnya berjalan makin panjang gitu. Kalau adaptasinya menurut saya sebenarnya hampir semuanya ikutin novel, tapi pastinya kan nggak semua yang di novel itu juga semuanya baik sama kayak di novelnya kan kayak Sunshine lah, itu banyak yang juga yang nyambung dan terus gimana dia bisa masih dilempar jadi bercanda dari semuanya terus juga kayak misalnya pendekatan Taruna sama ayahnya itu sahabat tadi tambah atau mengurangi rasa novel sebenarnya menurut saya cerita ini sangat solid. Dan mungkin nambahin dikit tentang novel, waktu pertama kali saya ngomong sama Almira dan beberapa Sabrina dan juga memang yang kita jaga adalah feeling, karena kita bertiga membaca novel Konstitusi itu sendiri, jadi kita ingat-ingat yang pertama adalah feelingnya apa sih yang paling menonjol dari novelnya, dan bagaimana cara kita mentransfer feeling itu menjadi sebuah tontonan di layar. Jadi mungkin ada sedikit perbedaan, tapi perasaan pada saat membacanya dari kami bertiga bisa menjamin bahwa rasanya akan sama pada saat membaca. Untuk karakter sendiri ada persamaan atau ada yang ditambah? Kalau karakter utamanya sih semuanya sama ya, benar-benar mungkin yang tidak disebutkan secara detail di novel itu kan mungkin orang-orang kantornya Taruna, tapi itu kan juga sebenarnya kalau kita ngomongin cast keluarga dan teman kantor, sebetulnya